Setiap pembelajaran itu kita punya modul, punya buku sendiri, kita punya sesuatu yang, dan memang bidangnya ahli di bidang situ, tapi kita memang belum sampai ke situ. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita mau jadi dosen yang enak itu dalam arti tadi sejauh mana kebermaknaan dari setiap konten yang kita ajarkan. Kita harus memang berada di dua dunia. Dunia pembelajaran dan dunia praktisi. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan keluar, memberikan pelatihan, memberikan seminar, jangan enggan. Lakukan itu, karena itu adalah laboratorium untuk melihat sejauh mana apa yang kita sampaikan ini mempunyai kebermaknaan bagi mahasiswa. Kita sering terkungkung di dalam kampus, tidak melihat sejauh mana mata kuliah kita ini diimplementasikan di lapangan. Jadi sekali-sekali kita harus menjadi pemain lapangan. Dengan cara yang seperti itulah kita bisa melihat apakah mata kuliah saya ini gayung bersambut nggak dengan kebutuhan-kebutuhan terkini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka proses update untuk setiap mata kuliah itu akan berlangsung secara normal dan tidak terjadi pemaksaan. Dan waktu Bapak bercerita di dalam kelas bagaimana kejadian di lapangan dan bagaimana hubungan dengan konsep-konsep teoretik di dalam, itu akan menjadi sinkronisasi yang paling bagus. Nah, yang paling banyak kita ini sekarang sudah berkecimpung di dalam kampus, kita itu nggak pernah keluar. Sehingga kita sendiri sebetulnya nggak tahu sejauh mana mata kuliah kita ini diimplementasikan di dunia sana. Jangan-jangan memang juga sudah nggak ada gitu loh. Nah, atau yang kedua tadi, mata kuliah ini sangat cepat perkembangannya. Karena mata kuliah kita, dasar kita itu adalah basic misalnya di pemrograman, sementara program-program itu berkembang sangat cepat, kita harus tangkap untuk hal-hal yang sifatnya inovatif, apa yang harus diberikan secara prinsip. Sehingga kita tidak perlu mengajarkan semua, tetapi dia harus menguasai prinsip dasarnya, sehingga dengan adanya perkembangan dia bisa dengan sendirinya melakukan modifikasi ke dalam hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, kita itu terkadang lupa, kita sering mengajarkan sesuai dengan perkembangan program yang ada. Jadi begitu programnya ganti lagi, mau nggak mau kita ganti lagi haluannya. Setiap program ganti kita ganti lagi. Kalau itu yang kita lakukan, kita sebagai dosen, kita itu nggak akan pernah sanggup melakukan itu. Tapi berikan prinsipnya. Kemudian dia akan memanipulasi sendiri, merekayasa sendiri, karena ada indikator yang dia jadikan sebagai acuan. Nah, jadi jangan semua kita monopoli. Dengan cara yang seperti itu, jangan kaget kalau satu saat bahwa kemampuan mahasiswa kita itu menjadi jauh lebih hebat dibandingkan kemampuan kita. Tapi itulah doa seorang guru ya. Itu doa seorang guru, itu doa seorang dosen. Jangan pernah ada dosen yang berdoa, jangan sampai ada mahasiswaku lebih pintar dari saya. Doanya guru itu sama seperti doa guru SD kita. Mana ada guru SD kita itu yang berharap muridnya itu sama kayak dia. Yang lebih hebat, semakin banyak muridnya semakin berhasil. Yang bangga dia, bukan kita yang menjadi pelakunya. Dengan bangga dia bercerita, muridku sudah jadi dokter 10. Yang jadi dokter banyak banget. Itu bangganya setengah mati. Nah, kita pun harus meniru mereka. Jadi kalau ada mahasiswa kita menjadi jauh lebih cerdas dari kita untuk apa yang kita ajarkan, kita kasih apresiasi. Itulah tujuan kita sebagai dosen. Nah, keinginan untuk menulis bahan, ya memang harapan kita. Bapak dan Ibu, PTK itu adalah sebagai dasar kita mulai menulis buku kecil-kecil. Buku kecil-kecil yang kemudian nanti pada akhirnya itu kita bisa jadikan satu sintesis buku yang besar. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu secara bertahap. Setelah itu baru nanti menjadi satu buku yang besar. Nah, yang penting waktu nanti kita menulis ada persyaratan minimal.
persyaratan minimal yang bisa dikeluarkan ISBN-nya. Jadi jangan sampai buku kita nanti misalnya kita tulis untuk persyaratan ISBN tidak keluar, itu ada hubungannya kalau ISBN-nya keluar itu dengan KUM ya. Jadi kalau ISBN-nya keluar itu KUM-nya lumayan kan, itu bisa 40 sampai 45. Tapi kalau enggak karya itu paling dihargai cuman harga seperti makalah biasa 5 sampai 10. Itu kan sedih. Nah itu. Jadi Pak, terima kasih, nanti kita akan lihat. Masih ada kesempatan ya Bu ya, pendalaman-pendalaman ya. Nah, menulis bahan ajar juga suatu saat, nah itu ya. Nah, itu mungkin akan terjadi, tapi akan kita mulai dengan PTK. Nah, saya akan masuk ke apa sih model-model pembelajaran yang mau kita capai. Nah, saya akan, Bapak dan Ibu sudah dapat ya, soft copy-nya sudah dapat, tapi saya akan, kalau di kemarin itu saya kirim ke Pak Endro itu gelondongan itu jadi satu. Nah, kalau di saya itu saya pilah ya. Saya pilah yang pertama ada yang namanya metode pembelajaran pemecahan masalah. Ini pemecahan masalah ya. Baik Bapak dan Ibu. Jadi strategi pembelajaran itu kemudian wujudnya itu diimplementasikan di berbagai model-model pembelajaran. Nah, waktu kita menyelenggarakan perkuliahan, maka sesungguhnya ada tawaran bagi kita, model mana yang akan saya gunakan untuk mata kuliah saya, supaya target atau tujuan pembelajaran atau tujuan mata kuliah itu bisa dicapai. Syaratnya bukan cuma efektif dan efisien. Itu juga nanti akan menjadi bahan reflektif. Bagaimana supaya mata kuliah saya ini mendorong mahasiswa itu menjadi interaktif. Nah, di sini ada banyak metode. Bapak dan Ibu, kalau di bahan yang Bapak dan Ibu terima, itu dijadikan satu, karena kemarin waktu mengirimnya supaya cepat. Sesungguhnya itu ada 3 bagian. Jadi bagian pertama itu adalah model pembelajaran yang ini ya. Bagian 1 model pemecahan masalah. Jadi kalau mata kuliah Bapak dan Ibu ingin diarahkan bagaimana supaya mahasiswa itu bisa memecahkan masalah-masalah sehari-hari atau masalah-masalah yang ada di dalam perkuliahannya, boleh menggunakan model-model pemecahan masalah. Ini artinya pada tatanan berpikir tingkat kognitif ya. Ini pada ranah kognitif. Nah, model ini saya akan gambarkan aja secepatnya. Itu ada yang namanya disebut dengan model diskusi bebas. Model diskusi bebas di sini mungkin kalau saya sampaikan satu persatu itu tidak cukup ya. Bapak dan Ibu bisa pilih. Ini model diskusi bebas, memberikan kebebasan bagi peserta untuk menentukan kelompok, topik, dan tujuan untuk melakukan. Jadi gini, saya ambil hanya judul-judulnya aja. Model diskusi bebas. Ada kalanya kita ingin membangun satu opini dari mahasiswa. Nah, boleh kita tawarkan ke mahasiswa, oke, sekarang kita akan membahas masalah konstruksi. Misalnya gitu ya. Masalah konstruksi. Nah, masalah konstruksi jembatan, misalnya gitu. Nah, hanya payungnya saja. Tapi apa yang mau kita bicarakan dalam masalah konstruksi jembatan ini, terserah. Itu ditawarkan ke mahasiswa sebebas-bebasnya untuk memulainya dari mana. Ini apa? Ini hanya untuk memicu. Supaya kita berangkat dari apa yang menjadi isu ketertarikan mereka. Nah, kemudian itu didiskusikan. Karena ini pemecahan masalah, tentu ujungnya adalah mahasiswa dapat memecahkan masalah-masalah sehari sesuai dengan topik yang dipilihnya. Ini misalnya diskusi bebas. Kemudian ada nanti
Ya, ini langkah-langkahnya ada. Ya, instruktur itu membentuk kelompok, memilih topik bebas, melakukan diskusi, melaporkan, terus sini dosen ya merangkum hasil. Jadi di sini ini skenario untuk melakukan. Kemudian layout kelas juga ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan model ini di dalam kelas, layoutnya itu nggak boleh pakai model seperti ini, tapi kelasnya kita bikin berkelompok. Siapa yang membuat kelompok itu? Ya, sebetulnya itu adalah kebutuhan dosen. Dosen bisa meminta, kemudian meminta yang membantu, atau mungkin secara bersama-sama membuat kelompok. Nah, terus di sini ada ya, kemudian ada lagi yang kedua, model kelompok okupasi. Ya, ini juga model pemecahan masalah. Ini yang banyak digunakan oleh orang marketing. Orang marketing itu tanpa mereka menyadari mereka selalu melakukan occupation ya. Jadi misalnya saya itu dari orang marketing, kemudian kita punya satu tim 5 orang didistribusikan ke 5 wilayah. Setiap sore mereka berkumpul sebelum pulang ke rumah masing-masing. Berkumpul sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kemudian occupation ini cuman hanya mengatakan bagaimana di wilayahmu tentang aktivitas hari ini. Dia cuma bercerita aja. Menceritakan apa yang dialami sehari ini di wilayah dia. Nah, setelah semua menceritakan, ya sudah, kembali ke pekerjaan masing-masing. Terjadi besok rotasi. Si A pindah ke tempat si B pindah ke tempat si C. Waktu terjadi rotasi, maka si B tidak perlu lagi mengidentifikasi dari awal apa yang ada di lokasi si B, karena waktu melakukan occupation itu sudah ada sharing. Ini banyak digunakan oleh orang marketing ya. Ini kalau di perkuliahan ini bisa kita lakukan. Kita bagi 5 kelompok, kemudian mereka disuruh melakukan satu pendekatan atau pemecahan masalah, kemudian mereka